Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita dan kami akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Imam Nahrawi. Pak Imam, ini kan pasti dalam suatu event ada kendala. Nah, kendala yang terbesar yang Bapak rasakan selama Asian Games ini apa sih, Pak? Yang pasti kita ingin menjadikan momentum Asian Games ini untuk menaikkan grade kita, kelas kita, standar kita. Dan semua standar itu betul-betul kita levelkan seperti halnya standar Olimpiade. Mulai dari penjemputan atlet, kemudian transportasinya, venue-nya, sampai seluruh tenaga pendukung itu betul-betul kita standarkan Olimpiade. Dan alhamdulillah itu bisa kita rasakan. Bahwa soal ada sedikit kredit di lapangan, macet, soal perpindahan atlet, soal makan, soal semua bisa kita tangani dengan baik. Keluhan-keluhan kecil tentu muncul. Karena tidak semua selera sama. Betul. Ya, bisa jadi saya suka nasi putih, belum tentu teman yang lain suka nasi putih. Belum tentu juga saya suka roti bakar. Bisa jadi yang lain cari roti bakar. Nah, tentu kami siapkan dengan baik. Seperti tim sepak bola, mungkin saya dan Pak Imam ini berbeda ya Pak kesukaannya. Kalau saya suka Manchester, kalau Pak Imam suka apa Pak? Real Madrid dong. Waduh, berarti nih kita agak berbeda nih ya. Nah, ini terkait dengan olahraga, Pak Imam sendiri kan sebagai Menpora, hobi olahraganya apa sih Pak? Ya, saya tentu basis kecil saya belajar pencak silat. Kemudian di olahraga permainan selain bola, saya senang sekali dengan badminton. Ya, dan jadi saya punya olahraga baru sekarang. Apa tuh Pak? Namanya Hedis. Hedis? Hedis. Sejenis olahraga? Hedis itu bagus banget dimainkan di tanggal-tanggal tua. Apa Hedis? Ini saya penasaran. Apalagi lagi pusing, lagi apa itu main Hedis. Itu enak banget itu. Jadi lapangannya lapangan tenis meja, kemudian bolanya itu karet, nggak terlalu keras, dan yang mainkan bukan tangan atau kaki, tapi kepala. Maksudnya ini Jadi pakai kepala. Pakai kepala, tapi mejanya tenis meja begitu. Dan bisa lompat, bisa naik di atas meja. Oke, baik. Ya, itu lumayan, itu mengeluarkan keringat dalam waktu cepat sampai kemudian urat-urat yang sedang tegang, saraf yang sedang tegang, itu cukup lentur banget. Mungkin setelah itu bisa minum obat sakit kepala kali Pak ya. Dan ya paling nggak kalau honor atlet agak telat dikit, nah itu bisa cukup refreshing begitu Pak ya. Lah, ya. Nah ini jangan-jangan ada rencana untuk dimasukkan ke dalam cabang olahraga nih Pak? Ya sekarang masih jadi olahraga tradisional, yang semoga di masa-masa yang akan datang bisa dikembangkan lagi. Dan ini kita melihat di belakang kami juga sangat banyak atlet-atlet sedang berlatih Pak ya. Nah ini kan terkait dengan pelatihan sendiri, sebenarnya dari masyarakat ataupun negara luar ada keluhan nggak sih Pak yang disampaikan ke kita? Ya sejauh ini panitia sudah menyiapkan untuk tempat berlatih mereka, pemanasan mereka semua sudah kita siapkan di seluruh venue. Nah, di seluruh venue. Alhamdulillah tidak ada yang menyangsikan, tidak ada yang komplain kecuali karena soal koordinasi di lapangan itu hal yang begitu banget. Tapi semua sudah kami siapkan dengan baik. Kalau kita kembali sedikit ke opening ceremony dari Asian Games ini, banyak sekali menuai pujian dari tidak hanya masyarakat lokal tapi internasional. Bagaimana Bapak Imam sendiri menilai opening dari Asian Games ini Pak? Ya saya harus berterima kasih kepada Pak Wisnu Tama, Pak Kepala Bekraf juga, Mas Triawan dan semua tim yang telah menyuguhkan sebuah atraksi yang sangat spektakuler, membuat orang kagum, bikin jantung kita juga dak-dikduk, tapi juga ini menandakan bahwa karya anak negeri itu betul-betul bisa sejajar dengan yang lain. Dan kita lihat banyak momen-momen yang tidak diduga, bagaimana Pak Presiden kita kemudian menjadi pembalap MotoGP. Jadi adegan seperti MI6 adegan MI6, bagaimana juga tarian Aceh yang sangat gemuruh, rancak dan menjadi pembuka dengan kalimat Assalamualaikum dan beberapa gerakan-gerakan yang lain. Belum lagi bagaimana gunung, dan ini mungkin prosesi penyalaan api yang pertama yang saya lihat. Saya melihat bagaimana di Asian Games, kemudian di SEA Games sampai di Olimpiade itu saya kira opening ceremony kita ini betul-betul membanggakan. Bisa dikatakan budaya Indonesia bisa mendunia begitu ya Alhamdulillah. Pak Imam ya. Alhamdulillah. Nah ini terkait dengan opening ini Pak, ada salah satu yang menarik dari Indonesia, salah satunya nih theme song dari Via Valen Meraih Bintang. Ini sebenarnya genre dangdut ini yang dipilih, semangat apa sih Pak yang pengen dikeluarkan kepada Indonesia? Ya karena kegemaran masyarakat Indonesia kan dangdut, ya kita cari yang sedang digemari oleh anak-anak muda.
muncullah Via Valen. Dan akhirnya booming ya. Booming. Tentu tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya kepada penyanyi-penyanyi yang lain yang hebat-hebat. Masih juga banyak yang hebat-hebat. Tetapi itulah yang kita suguhkan dan alhamdulillah sekarang menjadi trending topik, menjadi bahan bicaraan sekaligus anak-anak kecil kita hafal dengan lagu-lagu yang hafal dengan meraih bintang dan bahkan ini viewersnya cukup jutaan Pak ya, puluhan juta bahkan ya. Nah ini ada juga yang menarik sampai Via Valen menyanyikan meraih bintang di cover dengan berbagai-bagai negara lain begitu. Yang saya tahu ada dari Arab Saudi, dari Jepang, Thailand bahkan dari Inggris. India. Ini Pak Nawawi sendiri kira-kira ngelihat semangat ini gimana sih Pak? Bagus, itu sekali lagi saya katakan bahwa potensi yang kita miliki ini sudah betul-betul dinikmati oleh masyarakat dunia. Dan ini kesempatan bagi kita untuk mempromosikan Indonesia. Kita majukan terus Indonesia begitu ya. Nah ini terkait dengan kemajuan Indonesia. Sebenarnya Pak, kan pemerintah memberikan target masuk 10 besar. Sebenarnya ini optimis nggak sih Pak? Optimis, yakin dan hakul yakin. Hakul yakin. Karena para atlet, semua cabang olahraga sudah berjuang. Sudah melakukan yang terbaik. Dan para supporter sudah mendoakan dan memberikan tepuk tangan yang bertubi-tubi tidak hentinya. Betul. Sampai kita meraih medali emas. Alhamdulillah hari ketiga hari ini kita sudah bisa melampaui hasil Asian Games Incheon beberapa waktu yang lalu. Dengan sudah total? terlampaui. Per hari ini sudah hampir 7 medali emas. 7 medali emas. Baik, kita doakan semoga kita masih terus berjuang. Masih terus berjuang. Tolong doakan, support, dan berilah motivasi terbaik kepada para atlet pejuang olahraga kita. Tadi kan kita sudah membicarakan venue sudah Pak, dan atletnya juga sudah. Ini kan terkait dengan event internasional, pasti keamanan merupakan hal nomor satu. Sejauh ini keamanan bagaimana Pak? Terima kasih kepada Pak Kapolri, luar biasa berserta seluruh jajaran, Pak Panglima TNI berserta jajaran Kepala BIN, dan seluruh yang terlibat dalam hal pengamanan ini luar biasa. Semua melakukan dengan baik, profesional, sehingga rasa aman, nyaman itu betul dirasakan oleh semuanya. Ini pertanda bahwa memang Indonesia adalah negeri yang nyaman bagi siapapun masyarakat dunia untuk berkunjung ke tanah air. Dan jangan khawatir dengan isu-isu, karena isu itu sengaja dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang berita hoax ya Pak ya? Berita hoaxnya, dan alhamdulillah sekarang bisa kita rasakan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan semua yang terlibat dalam pengamanan ini, luar biasa. Dan kalau kita melihat di sini beberapa volunteer masih berstatus pelajar. Ini sebenarnya kenapa sih Pak yang dipilih pelajar? Apa karena emang libur Pak? Yang pasti begini, volunteer itu adalah teman-teman di usia yang sangat produktif, yang mereka tidak hanya sekedar ingin datang, tapi bagaimana pengalaman ini kemudian membentuk karakter dan cita-cita mereka. Bahwa mereka ditugaskan di semua tempat yang tersebar, mereka laksanakan dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan tentu partisipasi yang luar biasa dari mereka. Nah, dan mereka lah sungguhnya sumber daya manusia kita yang kelak ketika kita dipercaya jadi tuan rumah Asian Games maupun Olimpiade itu sudah siap. Kita sudah siap untuk melaksanakan event yang lebih besar lagi, gitu ya. Nah ini kan salah satu event multinasional, bisa dikatakan internasional bahkan ya Pak Imam ya. Nah ini kita kan pasti ada saja skandal-skandal yang terjadi Pak. Nah salah satunya ini kan ada skandal mengenai atlet Jepang yang kegap gitu Pak ya. Ini melakukan tindak prostitusi. Ini tanggapan Pak Imam gimana sih Pak? Ya, itu otoritas olahraga tertinggi Jepang yang memutuskan yang kemudian mengambil tindakan tegas seperti itu. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bagi para atlet untuk lebih hati-hati lagi, dan saya katakan atlet itu adalah idola, atlet itu adalah figur, dan atlet itu adalah penyemangat bagi semuanya, sehingga mereka harus menjadi tokoh sentral, figur-figur besar yang memberikan inspirasi dan spirit bagi kemajuan anak muda di seluruh dunia. Dan untuk atlet Indonesia sendiri, segimana yakinnya Pak bahwa kita tuh bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia? Ya, saya yakin karena atlet-atlet itu sudah kita latih, sudah kita dampingi dan kita temani sebagai sahabat yang baik. Dan inilah kesempatan bagi dunia usaha, bagi masyarakat marketing untuk menjadikan atlet sebagai idola, figur, dan bahkan juga menjadi
orang-orang yang bisa ditonjolkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Pak Imam tidak hanya bertindak sebagai Menteri Olahraga, tapi juga sebagai mungkin keluarga dari atlet ini juga gitu Pak Imam ya. Saya sahabat mereka. Sahabat mereka. Baik, dan bisa kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.